Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Kaum muslimin muslimah jamaah salat subuh yang sama berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai bentuk penjagaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampai saat ini kita dalam kondisi insyaallah beriman kepadanya dan mentaatinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah taala pada subuh kali ini kembali kita saling mengingatkan tentang satu permasalahan yang cukup penting dan salah satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita jaga, kita kokohkan, kita perluas, yakni membersamai orang-orang soleh. Ya, membersamai orang-orang yang soleh. Orang yang mau soleh, maka salah satu syaratnya dia harus bergaul dengan orang-orang soleh. Karena manusia ini adalah makhluk yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau bukan dia yang mempengaruhi, dia yang dipengaruhi. Atau pada saat yang bersamaan, dia memberi pengaruh dan diberi pengaruh. Siapa yang akan memberi pengaruh pada dirinya? Adalah orang-orang dekatnya, teman-teman dekatnya. Oleh karena itu kita jumpai dalam banyak ayat, dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk membersamai orang-orang soleh itu. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kunu ma'as shadiqin." Dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Itu di antara ciri kesolehan. Memiliki sifat kejujuran. Kejujuran pada lisannya, kejujuran pada hatinya, dan kejujuran pada amal-amal solehnya. Tentu jenjang yang paling tinggi setelah kenabian adalah as-siddiq. Ya kan? As-siddiq. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ini terkait dengan seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dia bersedih di hadapan Nabi. Nabi bertanya, "Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis?" Dia katakan, "Ya Rasulullah, kalau saya tidak melihat kamu, tidak tenang. Hingga saya melihat. Hingga saya berjumpa denganmu." Ini kita lihat bagaimana orang soleh, hatinya itu selalu tertaut dengan orang-orang baik. Dan manusia terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana generasi terbaik adalah para sahabat. Kecintaan mereka kepada Rasul luar biasa. Nah, lalu kemudian kata beliau, "Saat saya berjumpa dengan kamu, melihat wajahmu, kesedihanku bertambah." Kira-kira kenapa? Karena saya sadar
perjumpaan denganmu ini menurut sangkaan sahabat ini, pertemuan saya dengan kamu itu hanya di dunia, enggak lagi di akhirat. Artinya apa? Seseorang ketika bersahabat, memilih sahabat, niatkan sahabatmu sampai di akhirat. Ya kan? Niatkan pertemuanmu sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dipikirkan sahabat ini. Saya ini mencintai Rasul. Saya ingin senantiasa membersamai beliau. Tapi rasa-rasanya sampai di dunia ji. Kalaupun saya masuk surga misal, kata sahabat ini, mengadu dia di hadapan Nabi, curhat di hadapan Rasul. Itu sampai di sini. Kalaupun saya masuk surga, maka surgaku tidak sama dengan surga. Pasti engkau berada di jenjang surga yang paling tinggi. Berarti tidak kita ketemu, engkau berada di tingkatan-tingkatan surga Firdaus, saya di mana? Pasti bukan di tempatmu. Ya kan? Ini yang membuat sahabat ini bertambah sedih. Nah, lalu kemudian Allah pun menghibur sahabat ini, dan tentunya juga menjadi hiburan bagi semua kaum mukminin. Allah menurunkan firman-Nya bahwasanya wa may yuti'illah wa rasul. Siapa saja, siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan siapa yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Kemudian Nabi sebutkan lagi yang dibawanya Nabi, siddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Mereka adalah sebaik-baik teman di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya membersamai mereka ini di dunia dan di akhirat? Mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, maka terhiburlah sahabat ini bahwa ternyata ada jalannya, ya, ada jalannya untuk bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dan ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang berjumpa dengan Nabi secara langsung, ini kalangan para sahabat maupun dari umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah karuniai, Allah berikan kemudahan dan nikmat bisa bersua berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Satu nikmat yang besar ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Baik, jamaah subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Maka di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang saleh. Ya, membersamai mereka di dunia dan semoga juga bisa membersamai mereka di akhirat. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Ini pertanyaan sahabat ya. Ya, jarang mereka bertanya tentang hal-hal lain, selalu tertaut hatinya, ucapannya, pikirannya, amalannya dengan negeri akhirat. Walaupun mereka amalannya amalan dunia, zahirnya dunia, tapi mereka cari negeri akhirat. Mereka bekerja, tapi mereka inginkan adalah negeri akhirat. Mereka beraktivitas, apapun aktivitasnya, selalu dihubungkan dengan negeri akhirat. Maka mereka bertanya, kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Lalu Nabi tidak menjawab pertanyaan ini. Justru Nabi tanya balik, apa yang kamu siapkan untuk negeri akhirat? Kira-kira mana yang lebih penting jemaah sekalian? Tahu kapan datangnya hari kiamat atau siap menghadapi hari kiamat? Ya, lebih penting mempersiapkan diri menyongsong hari kiamat. Tidak ada gunanya biar kita tahu besok lusa terjadi hari kiamat kalau tidak siap. Ya, sama kami juga banyak orang yang seolah-olah dianggap itu lebih besar kalau tahu kapan mati. Ya kan? Banyak orang itu anggap, "Wih, saya hebatnya sendiri. Nah tahu kapan dia mati. 1 minggu sebelum matinya, nah tahu memang tapi tidak sembahyang." Tidak ada gunanya. Apa manfaatnya ditahu kapan mati? Ya kan? Apalagi kalau ada orang mengklaim dirinya tahu kapan mati, ini disangsikan oleh kita. Kenapa? Karena kematian termasuk urusan gaib. La ya'lamul ghaiba
illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentang hari kiamat. Kapan datangnya? Nabi tidak tahu. Nabi tidak mengerti. Bahkan Jibril alaihissalatu wassalam yang membawa langsung wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. So sekalian saya hormati dan saya muliakan. Maka yang lebih penting bukan tahu kapan datangnya hari kiamat, tapi apa yang engkau persiapkan menyongsong hari kiamat. Maka sahabat ini mengatakan, saya mempersiapkan diri menyongsong hari kiamat dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Ini termasuk membersamai orang soleh ya. Termasuk bentuk membersamai orang soleh, mencintai mereka. Ya kan? Mungkin kita tidak bersama dengan mereka dari segi fisik, tapi kita bisa membersamai mereka dalam bentuk cinta kepada mereka. Ya, seperti tadi Allah katakan, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan membersamai siapa? Orang yang telah Allah karuniakan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya bisa membersamai mereka. Salah satu wujudnya mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mencintai mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya Rasulullah, saya mempersiapkan datangnya hari kiamat dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, anta ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai pada hari kiamat. Jangan sekali, ini yang perlu kita periksa hati kita. Jangan sampai justru membenci orang soleh, membenci orang-orang yang menegakkan tauhid, membenci orang-orang yang menyebarkan sunnah. Justru dalam hati kita ini mencintai orang-orang yang menebarkan fitnah, menebarkan keburukan-keburukan, menebarkan termasuk perkara-perkara baru dalam agama. Hati-hati kita. Karena siapa kita? Tergantung siapa yang kita cintai. Bagaimana kita di akhirat? Dengan siapa kita duduk di akhirat? Dengan siapa yang kita cintai. Dan di antara wujud cinta itu adalah mengikuti jalan mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ini di antara dalil yang menjelaskan tentang kewajiban membersamai orang-orang soleh. Dan untuk membersamai mereka jemaah sekalian tidak mudah, tidak gampang. Kenapa? Karena sedikit orang soleh dibanding orang soleh. Ya kan? Sedikit orang bersyukur dibandingkan dengan orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalilan ma tashkurun. Amat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Siap-siap sedikit teman tak. Ya kan? Siap-siap sedikit kawan tak. Orang yang selalu ingin banyak kawannya sulit itu. Karena ini Allah sudah tegaskan bahwa orang soleh tidak banyak. Ya, orang soleh itu tidak banyak. Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, gabungkan saya, masukkan saya ke dalam golongannya orang yang sedikit. Coba, sahabat yang mendengar doa ini bertanya, wahai Amirul Mukminin, kok begitu doanya? Masukkan saya ke dalam golongan orang yang sedikit. Maka Umar bin Khattab membaca ayat tadi, qalilan ma tashkurun. Amat sedikit ya di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibutuhkan untuk membersamai mereka? Dibutuhkan yang namanya kesabaran. Sabar pakai itu. Ya, sabar apa? Kadang kalau kita dekat-dekat orang, dede, erotomi jarihan, ya, macam-macam. Awal-awal terus terang saya sendiri pribadi waktu belajar salat macam-macam komentar lah, karena mereka alim buku, macam-macam. So alim, ya mungkin sekarang ini Wahabi Salafi, ya minna mengkafir-kafirkan orang ini. Ya yang asal minna, ya kan? Siap kita, siap-siap kita. Ya, jadi kalau tidak sabar berat. Maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Dan Allah sebutkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah." Ini ayat Allah sebutkan setelah mengisahkan kisahnya siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi di antara temannya siapa? Di antara kawan-kawannya Ashabul Kahfi bukan hanya orang. Anjing jemaah sekalian. Indahnya membersamai orang soleh. Ya kan? Hatta anjing Allah sebutkan kisahnya dalam Quran. Karena membersamai orang soleh itu. Subhanallah. Jemaah sekalian, anjing jemaah sekalian. Allah sebutkan, abadikan kisahnya dalam Quran. Sekedar dia membersamai orang-orang soleh.
soleh. Bagaimana lagi kalau memang orang soleh memang bersama orang soleh, tentu lebih baik lagi. Kan begitu. Nah, setelah Allah menyebutkan kisah Ashabul Kahfi, Allah sebutkan ayat ini. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu wahai Muhammad. Jadi langsung diperintah sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi yang diperintah, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan sore hari. Apa yang mereka inginkan ini? Ya, yuriduna wajah. Yang mereka inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang saleh itu insyaallah taala bukan hartanya kita yang diincar. Bukan kemuliaan dunia yang mereka harapkan. Tapi yang mereka harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang-orang soleh sering ser-seran, apa namanya? Ser-ser bantuan. Masjid bikin tafsir. Ya, itu untuk masjid bukan untuk dirinya itu. Ya kan? Itu termasuk mengharapkan wajah Allah itu kan. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Sedikit-sedikit nak kasih lagi apa namanya? Nak kasih lagi apa namanya itu? Ya, proposal. Itu artinya nak kasih kesempatan beramal. Kan begitu jemaah sekalian. Alhamdulillah itu baiknya orang-orang soleh. Nah, ada lagi berpahala lagi bikin masjid, bikin tahfiz. Sedikit-sedikit. Mana sumbangan beras itu untuk anak tahfiz itu gratis. Ya kan artinya nak minta gitu untuk beramal soleh. Nah buat kikal hartata. Kan begitu ya. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Itu indahnya insyaallah taala membersamai mereka. Sedikit-sedikit Pak Andi share bisa deh. Share kajian bisa. Alhamdulillah ada Pak Andi share kajian. Kalau tidak ada justru sekarang kita harus pikir siapa yang bisa gantikan Pak Andi nanti. Ya kan siapa yang bisa gantikan Pak Dokter menjadi kita? Perlu ada regenerasi jemaah sekalian. Alhamdulillah. Nah, apalagi sekarang meninggal lagi satu syekh kita, satu ulama kita, satu ustaz kita, Yazid Jawas. Itu satu musibah tersendiri jemaah sekalian. Karena para ulama itu diwaratkan oleh para ulama juga bahwa mereka ibarat bintang-bintang di langit. Menjadi petunjuk bagi umat. Kalau mereka meninggal, siapa yang akan membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka membersamai mereka adalah perkara yang dituntut dalam agama. Sabarkan dirimu. Dan ini butuh kesabaran. Jauh sekalian hormati dan saya muliakan. Apalagi sekedar duduk bermajelis begini kan tidak lama itu. Karena sebagai orang yang saluna cara kita sudah mau minum teh ini, sabar sedikit. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ceramah kapan? Pernah ceramah dimulai setelah subuh sampai menjelang duhur. Lama tidak? Jadi kayak daurah sehari ini. Nabi duduk jamaah sekalian ceramah di hadapan sahabat pada subuh sampai menjelang duhur. Nabi bilang sahabat, "Lebabin." Selesai sudah. Ternyata Nabi lanjut jemaah. Sudah sholat duhur, lanjut sampai asar. Sahabat mengira, lebabin. Selesai sudah. Ternyata Nabi masih lanjut sudah asar sampai menjelang maghrib. Dan para sahabat bersabar membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, bagaimana wujud membersamai orang soleh? Ini akan kita rinci sedikit. Yang pertama adalah mencintai mereka. Itu yang pertama. Mungkin kita tidak bisa duduk karena berlainan tempat, berjauhan tempat, atau mungkin kita sudah beda zaman, beda alam. Ya, beda zaman misalnya para sahabat, para ulama-ulama terdahulu. Ya, mereka sudah berada di alam kubur, kita ada di alam dunia. Bagaimana membersamai mereka? Mencintai mereka. Tautkan hati dengan mereka dalam bentuk wujud mencintai orang-orang saleh. Dan ini ada satu keutamaan yang besar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mencintai orang saleh walaupun tidak pernah bertemu dengan mereka adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah dalam bentuk cinta orang saleh. Saya mencintai Abu Bakar As-Siddiq, saya mencintai Umar bin Khattab. Itu adalah keutamaan, itu adalah pahala tersendiri ya Mas sekalian. Dengan itu Anas bin Malik pernah mengatakan apa? Bahwa tidak ada yang paling membuat saya bergembira setelah Islam kecuali ucapan Nabi tadi, bahwa engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai pada hari kiamat. Kata Anas bin Malik, betul-betul membuat saya gembira dengan ucapan ini. Lalu kemudian Anas mengatakan, maka aku pun mencintai Abu Bakar As-Siddiq, aku pun mencintai Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun saya tidak selevel dengan mereka. Coba lihat, kita tidak selevel dan tidak mungkin bisa selevel dengan mereka,
tapi kita bisa membersamai mereka kelak di akhirat dengan jalur apa? Jalur mencintai mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan keutamaan tersendiri bagi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sebagai disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dari sahabat Anas bin Malik, "Tsalatsu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal jika ada pada diri seseorang, dia jumpai pada dirinya, ada pada dirinya, dia akan merasakan lezatnya iman. Kita akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, lezatnya iman. Satu di antaranya adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Dan orang yang paling layak kita cintai siapa? Siapa yang paling layak dicintai? Orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Semakin hebat cintanya kepada Allah, maka semakin hebat pula cintanya seorang muslim kepadanya. Siapa orang yang paling mencintai Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Para nabi dan rasul, para sahabat. Maka jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mencintai para nabi, mencintai para sahabat, menjadikan pada diri kita, pada jiwa kita kelezatan iman. Dan ini adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara manfaat mencintai orang-orang saleh, jemaah sekalian, bahwa kita akan mendapatkan naungan kelak di akhirat. Sekedar mencintai mereka. Ya, ini ada sekaligus ada mafhum mukhalafahnya ya. Hati-hati membenci mereka, kan begitu. Kalau ada perintah mencintai sesuatu, maka hati-hati lawannya, jangan sampai membenci. Ya kan? Kalau kita diperintah mencintai sesuatu, berarti kita dilarang membenci sesuatu itu. Sama sebaliknya. Kalau kita diperintah membenci sesuatu, berarti lawannya apa? Tidak boleh mencintai sesuatu itu. Nah, jangan sampai ada di dalam jiwa ini kebencian kepada orang-orang saleh. Ada satu kisah jemaah sekalian. Seorang ulama India yang terkenal sekali. Setiap bermajelis, ini sering diceritakan sama ustaz kita ini ya. Setiap majelis selalu mendoakan keburukan kepada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Selalu dia doakan keburukan. Karena memang informasi-informasi yang sampai kepada beliau memang tidak bagus tentang ulama ini. Maka ada di antara muridnya yang mengerti. Sebenarnya murid orang Arab. Kemudian dia mengadakan perjalanan safar untuk menuntut ilmu ke negeri India. Karena di India memang ada banyak juga ulama-ulama di sana kan. Jadi dia sengaja menuntut ke negeri India untuk bertemu ulama ini, menuntut ilmu kepadanya. Dan murid ini mengenal siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sementara ulama ini yang mencerca, memaki, mendoakan keburukan Syekh Muhammad tidak mengerti tentang ini. Korban apa istilahnya sekarang ini? Korban hoax ya. Korban hoax. Jadi sejak dulu itu sudah ada begitu Pak. Siapa sekali serwati dan semuliakan. Nah, ini murid ini gimana caranya ini nasihati guru ya? Guru ini nggak boleh sembarang cara ya, nggak boleh sama dengan lainnya. Cuma ini fikih tersendiri juga bahwa menasihati itu manusia beda-beda ya. Menasihati anak-anak beda, menasihati orang tua beda, menasihati sahabat beda, menasihati penguasa beda. Semuanya beda. Apalagi ini gimana caranya dia cercar. Gimana cara menasihati guru saya ini? Apa saya harus mengatakan Syekh bersalah, saya telah melakukan kesalahan besar, membenci orang-orang yang soleh. Kenapa Anda melakukan itu? Tidak. Mungkin ucapan ini benar, tapi caranya salah. Maka orang ini mencari uslub, metode yang tepat. Gimana caranya? Dia ambil bukunya Syekh Muhammad. Bukunya Syekh Muhammad ini kitab tauhid, ya kan? Sudah ada buku kitab tauhid ini penting sekali buku ya. Di dalam buku itu hanya qala Allah, qala Rasul, hampir tidak ada ucapannya penulis. Nah, itu yang diambil dengan cara dibuangi sampulnya. Ya, dibuang kopernya, dibawalah buku. Ya Syekh, saya ini punya buku baik gini. Ya kan itu. Ya, terus seorang muridnya mau mempelajari satu buku, tanya dulu guru. Baik gini saya pelajari guru. Ambillah gurunya ini dia pelajari baik-baik. Setelah itu apa gini? Bagus ini buku. Siapa ini punya? Ini kayak ini orang hebat ini. Ini punya fikih luar biasa ini. Tidak ada yang menulis buku semisal ini kecuali Imam Bukhari. Mirip dengan caranya Imam Bukhari menulis buku. Coba kita lihat Sahih Bukhari. Kalau Allah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu Sahih Bukhari itu. Sahih Bukhari Allah berfirman, Nabi bersabda. Buku ini mirip seperti itu. Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat berkata ini, asar itu. Hampir tidak ada ucapan penulis. Bagus betul buku ini. Hebat betul ini pengarangnya. Lalu si murid mengatakan, saya tahu nggak siapa penulis buku itu? Tidak tahu saya. Itulah orang yang setiap engkau bermajelis engkau mendoakan keburukan untuknya. Langsung dia beristirja memohon ampun kepada
kepada Allah, lalu mengganti setiap mengawali majelis mendoakan kebaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sekarang ini kita banyak korban apa tadi? Itulah yang disebut salafi wahabi itu. Ya kita inilah model-model ini yang panjang jenggotnya, ya macam-macam tuduhan-tuduhannya, dianggap kita gampang mengkafir-kafirkan. Saya pikir ini keliru besar ini. Coba tanya Pak Dokter Pak Andi, mana pernah ada orang di sini kafir-kafirkan? Kan tidak tahu. Yang ada bahwa kita mencintai umat, mengingatkan mereka perkara yang paling berbahaya. Apakah kira-kira perkara yang paling berbahaya, saudara sekalian? Perkara kesyirikan kan? Kasihan umat ini rajin sholat syirik. Apa akibatnya? Batal ibadahnya. Masa kita mau lihat saudara batal amalnya? Maka kita peringatkan mereka, hati-hati ki. Jauhi kesyirikan. Ini contoh-contohnya. Ini bentuk ucapan kesyirikan. Ini bentuk keyakinan-keyakinan syirik. Ini bentuk amalan-amalan syirik. Jauhi ki. Bukan mengkafirkan orang. Mengingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan. Beda lagi kalau kita vonis, kamu kafir. Ini tidak boleh ini. Ini tidak boleh memvonis orang langsung kamu kafir. Kecuali orang kafir memang. Kamu gitu ya. Jangan juga tidak mau dikafirkan orang kafir. Ya kan, sampai biar patunya Bunda ya sampai itu diarah kemana-mana, baru majelis ilmu dibubarkan. Ini kan tidak lucu juga ya, katanya ini katanya itu. Bisa dibubarkan pengajian, dibubarkan pembangunan masjid baru gereja, ini kan tidak lucu itu, baru mengaku katanya umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah juga itu. Jelas ayatnya ya, bagaimana orang-orang yang saleh itu Muhammad Rasulullah walladzina ma'ah. Ini karakter orang saleh ini. Muhammad utusan Allah dan orang yang bersamanya. Siapa orang bersama beliau? Umatnya, para sahabat, dan kita semua insyaallah sampai hari kiamat. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Bagaimana keadaan mereka? Asyidda 'alal kuffar. Keras kepada orang kafir, ruhama bainahum, dan saling mencintai di antara mereka. Ini karakter umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya saling mencintai satu sama lain. Saudara yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyebutkan di antara keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka kelak di akhirat akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naungannya. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian. Dan ternyata juga mencintai seseorang karena Allah ini termasuk amalan yang Allah sangat cintai. Jadi bukan sekedar amalan, bukan sekedar amal soleh, tapi amalan yang sangat Allah cintai. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Imam Ahmad dan juga Abu Daud, Syu'aib al-Arnad mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan li ghairihi, di mana Rasul mengatakan, "Inna habbal a'mali ila Allah azza wa jalla", sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini penting ini. Jadi orang yang mencintai karena Allah itu tidak sempurna hingga dia membenci karena Allah. Sebagaimana seseorang tidak dianggap mengarah kepada satu tujuan kecuali dia meninggalkan apa yang menjadi lawan dari tujuan itu. Misalnya kita menuju ke arah timur, pada saat yang bersamaan kita menjauh dari arah barat. Kan begitu? Ketika kita mengaku mencintai Rasul, maka berarti apa? Kita harus membenci orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, ini yang kedua. Kemudian ini yang pertama ya. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama ya, mencintai orang-orang saleh. Ayo kita periksa hati kita. Sebelum mencintai orang saleh harus kenal dulu siapa orang saleh itu, kan gitu ya. Bagaimana orang saleh itu? Siapakah orang yang disebut saleh itu? Orang yang disebut saleh itu tadi yang kita sebutkan ayatnya. Minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-shalihin. Itu dimaksud orang saleh. Nah, orang saleh adalah orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah orang saleh. Tunjuki kami jalannya lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Nah, ini berarti coba kita lihat ya. Jadi orang yang saleh harus tahu jalan yang benar dan harus tahu jalan yang bengkok. Dan di suratul Fatihah Allah terangkan itu 3 jalan.
Jalannya orang saleh adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini jalannya orang-orang Yahudi, kata Nabi al-maghdub al-yahud. Berarti orang tidak akan mungkin menjadi saleh hingga apa? Dia meninggalkan jalannya orang-orang Yahudi. Ya kan? Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat kata Nabi? Ad-dallun al-yahud, an-nasara. Bahwa orang yang sesat adalah orang-orang Nasara. Seseorang tidak akan mungkin menjadi saleh hingga dia meninggalkan jalannya orang-orang Nasara. Saudara saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu mengatakan, "Wahai Umar bin Khattab, ada satu ayat dalam Quran. Sekiranya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya." Coba dijelaskan. Kami akan menjadikan hari turunnya wahyu itu sebagai hari raya kami. Berarti memang orang-orang Yahudi ini suka sekali bikin hari-hari apa? Hari peringatan begitu ya. Maka Umar mengatakan, ayat apa itu? Sampai Umar sendiri bertanya sama orang Yahudi, ayat apa itu? Dan dia memberi syarat kepada kita bahwa orang Yahudi Nasara itu paham ayat. Bukan paham ayat, dia tahu ayat. Tahu ayat. Ayat yang mana itu? Dibilang Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kenapa mereka katakan sekiranya turun kepada kami jadikan sebagai hari raya? Karena ini termasuk ayat terakhir turunnya di mana? Turunnya di Arafah di tanggal 9 di hari Jumat setelah Asar. Subhanallah, berkumpul sejumlah kebaikan. Ya kan? Berkumpul sejumlah kebaikan. Tapi apa kalau Amirul Mukminin ya menerima bukan juga usulan, tapi kan sangkaan baik orang Yahudi. Apa kemudian Umar bin Khattab mengatakan ini bagus ini, dan betul-betul Umar bin Khattab menjadikan ayat ini sebagai, atau hari turunnya ayat ini sebagai hari raya? Tentu tidak, jemaah sekalian. Tidak sama sekali. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Termasuk dengan bulan Muharram ini, ya jalan yang terbaik, jalan yang benar adalah jalannya sikapnya para nabi, sikapnya para sahabat. Ya, bagaimana mereka menyikapi waktu-waktu, hari-hari, tempat-tempat yang dianggap mulia, termasuk bulan Muharram. Bulan Muharram bulan mulia? Iya, benar. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bagaimana cara Nabi menyikapinya? Bulan Muharram ini, bagaimana para sahabat menyikapi bulan Muharram ini? Apakah mereka menjadikan di awal tahun mereka berkumpul bersama, doa awal tahun, membuat acara, kemudian bikin apa lagi bubur surah di masjid. Ya kan? Katanya bersuka cita. Apakah begitu cara mereka? Ternyata tidak, jemaah sekalian. Yang mereka lakukan adalah memperbanyak puasa, setidaknya berpuasa di tanggal 10 Asyura. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, ketika Nabi tiba di kota Madinah, Nabi bertanya, hari apa ini? Maka mereka mengatakan, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Ya, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun di tanggal 10. Maka kemudian Nabi Musa berpuasa di tanggal 10 sebagai wujud kesyukuran. Ini jalannya para rasul, jalannya orang-orang saleh. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada orang Yahudi, saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Karena kalian klaim saja mencintai Nabi Musa, tapi justru menyelisihi jalannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi mengatakan, saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa juga ya di tanggal 10. Walaupun sebelumnya juga Nabi sudah berpuasa. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kebiasaan Nabi dan para sahabat berpuasa di tanggal 10 Asyura. Bahkan puasa di 10 Asyura ini termasuk hukumnya wajib sebelum turun perintah untuk puasa Ramadan. Nah, setelah tiba di kota Madinah, ternyata orang-orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10. Nabi tidak suka jika ada kemiripan ibadahnya dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi berpesan kepada para sahabatnya, insya Allah kalau sampai di tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9 juga, yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Walaupun ternyata Rasul tidak sampai di tahun depan beliau wafat. Jemaah sekalian tidak saya muliakan, tapi yang kita ingin garis bawahi di sini bahwa betapa Nabi berusaha untuk tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka seseorang tidak akan mungkin menjadi saleh hingga dia meninggalkan jalannya orang-orang yang dimurkai, ya, dan jalannya orang-orang yang sesat itu. Jemaah sekalian yang kami muliakan. Nah, maka termasuk bentuk membersamai orang saleh adalah mengunjungi mereka. Dugaan saya insyaallah
pengurus di sini dan antum semua orang soleh, ya kan? Maka saya niat mengamalkan ini. Pak Andi telepon kemari, datang tuh dulu berkunjung lagi ke Nur Rahmat, ya kan? Oh iya ya, bagus juga ini. Nah, saya teringat ini hadis ini. Keutamaan mengunjungi orang saleh, salah, apalagi pengurusnya di sini orang saleh semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Pendukung-pendukung ya suara kebenaran. Nah, di sini kita sebutkan ini keutamaan mengunjungi orang saleh. Semoga kita masuk di sini insyaallah. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait keutamaan mengunjungi orang-orang soleh. Sesungguhnya seorang ada yang ingin mengunjungi saudaranya di kota lain. Ya saya kan ini kota apa ini? Blok C ya. Saya dari kota Blok G. Ya kan? Ya anggaplah seperti itu kan kampung Blok. Kampung Blok ini kampung Blok C. Saya kampung Blok G. Mau ada lagi kampung Blok A. Ada kampung Blok E. Luar biasa ya. Ada mungkin lebih jauh dari itu. Niatkan ini ke sini. Niatkan ini hadis ini supaya dapat keutamaan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya seseorang ada yang ingin mengunjungi saudaranya di kota lain atau di desa lain atau istilahnya kita di blok lain insyaallah. Allah lalu mengutus malaikat untuknya di jalan yang akan ia lalui. Allah mengutus malaikat ya untuk mendatangi orang ini, menemui orang ini, terus sekalian. Maka malaikat itu pun berjumpa dengannya. Saya bertanya, kemana engkau akan pergi? Kira-kira orang ini tahu nggak bahwa ini malaikat? Tidak, sudah tahu pastinya ya. Dia tahu bahwa ini adalah malaikat. Tapi karena saking utamanya keutamaan orang ini, amalannya orang ini sampai malaikat pun datang mengunjunginya. Maka ia menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di kota ini. Saya ingin mengunjungi saudaraku di kota ini, katanya dia. Maka malaikat itu bertanya kembali, apakah ada suatu nikmat yang terkumpul untukmu karena sebab dia? Apakah ada hajat-hajat duniawi ya? Adakah uangmu sama dia kah? Adakah bisnismu kah? Ya kan? Ada kau titip ikan kering sama dia atau apakah? Ada macam-macam lah di situ. Ya kan? Atau mau akikah potong kambing kan? Ada banyak saja di situ, bisa masalah dunia di situ. Bisa muncul kan? Seperti itu. Maka apa jawab dari malaikat ini? Dia katakan tidak. Enggak ada hajat dunia di situ. Terus apa saja alasan dia untuk pergi? Aku hanya mencintai dia karena Allah Azza wa Jalla. Itu alasan dia. Maka kita katakan kepada saudara kita yang kita cintai, uhibbukum fillah. Saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Nah, ini keutamaannya ini. Saya datang ke dia hanya semata karena mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecintaan engkau padanya, ya kan? Gitu. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu. Allah sungguh mencintaimu karena kecintaan engkau kepada sahabatmu itu. Allah mencintai kamu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Sekarang berkunjung. Maka niat kayak di setiap hari Ahad kita datang ke sini, di samping di samping untuk mendengarkan ceramah, juga berniat untuk mengunjungi saudara-saudara kita sapa, kita beri salam, assalamualaikum, terutama kalau ada kawan-kawan baru yang kita lihat ini hanya wajah-wajah baru itu dekati mereka, ya beri sapa dia. Istilahnya orang sekarang salam sapa, senyum, salam sapa, 3S, ya kan? Apalagi tambah dengan kopi dan teh. Ada juga nih, alhamdulillah banyaknya didapat di sini, ya kan? Banyaknya didapat. Ya, dapat berkunjung karena Allah, dapat ceramah, dapat di samping dapat siraman rohani, dapat juga siraman teh dan kopi. Apalagi kita mau cari. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, banyak sekali. Barakallahu fikum. Nah, termasuk hal yang tidak membutuhkan biaya besar, bahkan kita bisa mendapatkan keutamaan ini walaupun duduk dalam kamar, apa itu? Mendoakan mereka. Apa susahnya mendoakan orang-orang baik? Ya kan? Ini ciri orang beriman, mendoakan mereka dunia akhirat. Jadi cirinya orang beriman. Di antara doa-doa yang baik untuk kita bacakan adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, wa rabb kami ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa mereka? Para sahabat. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, pengikut para nabi, termasuk para sahabat. Kita doakan ampunan untuk mereka yang telah mendahului kita dalam keimanan. Lalu kemudian apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ini dia jemaah sekalian, diciri orang-orang saleh,
Dia tidak menyimpan dendam kebencian kepada saudaranya. Barakallahu fikum. Dan ada doa yang kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahullah taala, doa yang luar biasa, istilahnya doa milioner istilahnya ya. Hebatnya doa ini jemaah sekalian ya. Apa itu doanya? Dan ini setiap kita hendaknya menghafal dan membacanya. Apa itu? Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosanya orang-orang yang beriman di hari persidangan Engkau. Banyaknya orang kita doakan. Dan semakin banyak orang yang kita doakan, maka doa itu kembali kepada kita. Kan begitu ya? Tidaklah seorang mendoakan saudaranya kecuali ada malaikat berkata untukmu juga. Ini baru satu orang kita doakan. Bagaimana kalau kita doakan satu kampung? Bagaimana kalau kita doakan satu negeri? Bagaimana kalau kita doakan satu dunia ini, penduduk bumi? Bagaimana kalau kita doakan semua orang beriman, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, maupun yang akan datang yang belum hidup, yang akan lahir nanti sampai hari kiamat. Ini kan masuk dalam lingkup doa ini, ya kan? Rabbana ighfirli walil mu'minin. Semua orang beriman yang sudah lewat, yang saat ini hidup dan yang akan hidup kemudian, didoakan semuanya walaupun belum lahir. Ini indah sekali yang sekalian. Dan isyarat itu ada dalam sholat kita. Ini kadang kita membaca bacaan sholat, tapi kadang hati kita lalai saat membacanya. Dahsyat sekali dia masih dalam doa tasyahud. Apa yang kita baca? Setelah memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa lanjutannya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kami. Siapa itu kami? Ini kami dirita, ini kami istrita, anak tak, kawan tak, tetangga tak, orang kita kenal. Wa ala ibadillahi salihin. Dan atas semua hamba-hamba Allah yang soleh. Itu dahsyat sekali. Itu salam yang dahsyat sekali. Dan ini orang tidak tahu bahwa kita mendoakan mereka, menunjukkan keikhlasan, dan doa seperti ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doamu kepada saudaramu saat dia tidak tahu bahwa engkau sedang mendoakannya. Saudaraku yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan-pertemuan seperti ini kita memohon kepada Allah, bertawassul dengan amalan-amalan soleh seperti ini, semoga menjadi jalan Allah mengumpulkan kita semua di surganya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.